Semangat pagi, kali ini kita akan membahas hubungan antara fisika dengan biologi, yaitu berkaitan dengan kelistrikan pada makhluk hidup. Nah, di sini kita akan bahas tidak terlalu dalam, tapi kita hanya ingin mengetahui bahwa ada hubungannya kelistrikan dengan kelistrikan pada saraf, kelistrikan pada jantung, kelistrikan pada tulang, dan beberapa hewan yang mengandung listrik. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Di dalam tubuh terdapat cairan yang sebenarnya terdiri atas berbagai ion, baik ion positif maupun ion negatif seperti ion Na positif, ion Cl negatif, dan ion K positif. Kalian tahu ion adalah atom bermuatan listrik. Tubuh kita memiliki tegangan antara negatif 90 volt saat kita rileks hingga 40 volt saat kita beraktivitas. Tahukah kamu, tubuh merupakan konduktor atau penghantar listrik yang baik. Nah, kelistrikan pada saraf. Di sini ada gambar sel saraf yang terdiri atas berbagai nama. Ada dendrit, ada badan sel, ada akson, ada selubung mielin, ada sel Schwann, ada nodus Ranvier, ada ujung akson, ada nukleus, nukleus. Akson ini dapat dianggap seperti kabel listrik yang kita bayangkan sehari-hari, karena prinsip kerjanya pun agak mirip. Oleh karena rangsangan, misalnya kamu dicubit, maka rangsangan itu akan diubah menjadi impuls. Sel saraf dapat diibaratkan seperti kabel listrik yang memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang mirip. Setiap sel saraf mengandung satu akson yang mendukung terjadinya perambatan arus listrik. Selain akson, penghantar arus listrik dalam tubuh adalah cairan tubuh. Pada sel saraf juga terdapat isolator listrik, yaitu selubung mielin pada akson. Kelistrikan pada jantung. Nah, ini berikut adalah penampang jantung yang kita tahu berdetak sambil memompakan darah ke seluruh bagian tubuh. Aktivitas kelistrikan pada kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung, dan ini terjadi secara spontan. Kelistrikan pada tulang. Ini berikut sistem tulang manusia, yaitu sistem tulang belakang. Tulang mengandung kolagen dan apatit. Kolagen merupakan bahan yang bersifat piezoelektrik. Artinya, bila ada tulang diberi gaya, akan timbul potensial arus listrik. Jadi, rangsangannya adalah gaya. Itu berupa ketika kita menekan tulang kita, maka dia akan mengalirkan arus listrik. Arus ini akan mengalir melalui kolagen dan apatit berupa arus searah, dan ini terhubung dengan sistem saraf. Hewan yang mengandung listrik. Ada beberapa hewan yang mengandung listrik yang ini digunakan sebagai bentuk pertahanan terhadap bahaya yang mengancamnya. Antara lain, belut listrik, ikan belalai gajah, hiu kepala martil, echidna, dan pari listrik. Ya, demikianlah keterkaitan antara fisika dan biologi dalam hal ini tentang kelistrikan pada makhluk hidup.